الصلاة على النبي والسلام على الرسول. Jadi tidak ada pertentangan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Seluruhnya sama-sama menerangkan tentang jamaah dibanding sholat sendiri. Itu sholat jamaah mengungguli sholat sendiri. Kita kan tahu tentang sekolahan umumnya biasanya diajarkan zaman kalau sekolah sih kan diajarkan tentang persatuan. Biasanya kita mau contoh kan lidi, yang paling umum kan lidi. Satu lidi ketika ada mau nyapu nggak cepet patah, cepat patah. Tapi ketika sapu tersebut ini lidi tersebut digabung menjadi banyak, sak masjid pun masih mungkin dibersihkan, lebih bersih juga daripada memakai satu lidi. Satu lidi berapa hari bisa bersih satu masjid. Tapi kalau lidinya digabung dan dikata, kalau Pak Agus diperseninya tadi misalnya, yes, mungkin corannya seandainya pakai sapu, sehari mau belum sampai 1 jam sudah bersih seluruhnya, bersih secara bersih loh. Ini jika kita besar. Sedangkan contoh biasanya tentang sekolah kan lidi, kita patahkan lidi satu dipatahkan ya langsung patah. Tapi kalau lidi ini digabung menjadi banyak dipatahkan ya gak mungkin patah. Meskipun lidi yang paling bawah pun tidak akan patah karena ini berjamaah, berkelompok. Arti jamaah kan berkelompok. Sholat kita sholat berkelompok itu lebih baik daripada sholat sendiri, sesuai dengan hadis Rasulullah tadi. Dalam hadis yang lain sama masih membahas 25 derajat yaitu sholatul rajul fi jama'atin tazidu ala sholati fi baiti wa sholati fi subi 25 derajat. Sholatnya seseorang dalam jamaah niku lebih pahalanya daripada sholatnya dia di rumahnya ataupun sholatnya dia niki di pasar. Tapi sholat sendiri niku melebihi 25 derajat. Niku karena dalam sholat jamaah fadilah kan kadang fadilah yang diperoleh oleh orang sholat berjamaah niku lebih daripada orang sholat sendiri. Kalau orang sholat sendiri ini pun nyambaan kawan terkoncoy, tidak ada imamnya gitu. Ini dari sisi melihat itu saja pun jelas. Kita sholat jadi makmum semisal atau jadi imam. Jadi imam kemarin bab adzan niku imam apakah lebih baik daripada muadzin? Muadzin dari satu sisi ini lebih baik, dapat lain imam niki lebih baik. Maksudnya lebih banyak ganjarannya daripada. Tapi muadzin niki ngejak orang kata sholat, yang adzan wong teko kabeh kan lebih baik. Dari sisi beliau orang jamaah niki ada imam niki memimpin orang banyak sehingga sholatnya orang banyak menjadi teratur. Imam menyuruh orang untuk rapetaken sofe ojo penggang-penggang. Ini kan ada fadilah sendiri misalnya. Kemudian makmum yang berada di belakang imam misalnya. Makmumnya niki ketika imam membaca Fatihah, makmum mendengarkan. Makmum niki meskipun gak moco pada saat imam membaca Fatihah, orang makmum niki kan dapat pahala mendengarkan Fatihah. Mendengarkannya saja itu mendapat fadilah, mendapat pahala. Belum nanti imam membaca surat, makmum mendengarkan. Ada kemungkinan si imam niki lupa, namanya manusia nih pasti lupa. Sak pinter-pinter tiang kadang-kadang pas sholat nih sagetai lagi. Sama saapal-apal Yasin kadang digenggen mimpin tahlil moro-moro balik mana yang awal gitu. Kadang-kadang itu kan kesempatan bagi makmum untuk berbuat baik nang imam juga gitu. Berbuat baik untuk jamaah yang di belakang bisa mengingatkan imam, Pak Imam sama keliru kan ngoten. Diingatkan dalam membaca Al-Qur'annya atau gerakannya keliru semisal kita membaca subhanallah dan lain sebagainya. Itu ada fadilah ya. Kemudian dalam hal orang sholat jamaah, umumnya sholat jamaah ini pasti di masjid atau di musola. Tentang masjid kita musola, beli kau ngetan beli kan sama. Niku sholatnya bukan di rumah kita,
otomatis ketika kita akan berangkat ke masjid nggih, kita menanti berhati-hati dalam menjaga waktu sholat. Aku seperti sholat nang masjid, berarti jam ini sudah, seandainya jenengan kerja diatur 5 menit 10 menit sebelumnya sudah berada di rumah, bersih-bersih baru baik. Misal atau kita mendatangi masjid, kita untuk di masjid, tujuan kita untuk adalah untuk sholat, yang sal pahala untuk niat sholat juga. Kemudian ketika kita berangkat dari rumah ke masjid, otomatis kita melangkahkan kaki, entah kita pakai berjalan kaki, memakai sepeda ataupun sepeda motor semisal, itu kan seluruhnya lumayan memakai tenaga, meskipun lebih banyak tenaga kaki, lebih banyak, maka pahalanya lebih besar ketika kita berjalan kaki. Itu satu jangkahan lebih dapat pahala kan, sudah tercatat dapat pahala satu jangkahan. Ini salah satu yang membuat sholat jamaah pahalanya besar, 27 ataupun 25 tadi. Setiap jangkaan kita, ketika kita masuk ke masjid, kita tidak keluar dari masjid kecuali untuk menunggu sholat. Menunggu sholat ini pun pahala besar juga. Belum sholat tuh, masih menunggu. Belum ketika kita masuk masjid, di masjid bisa tahiyat. Misal di mushola mungkin kita bisa baca Quran, ada wiritan dan lain sebagainya. Ini dapat keutamaan tersendiri. Dan ketika kita niki sholat sunnah, misal dimanapun, apalagi di masjid ataupun di tempat sholat tadi di mushola, misal ketika kita sholat kemudian kita tidak berpindah, yang umumnya ketika kita niki sholat sunnah, bukan pindah-pindah kecuali iskomat baru berpindah kan. Ini kan malaikat akan mendoakan kita, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ini terus menerus didoakan oleh malaikat, Allahumma tub alaihi. Selama kita tidak, tapi kembali lagi, selama kita tidak menyakiti orang lain, selama belum hadas di tempat tersebut. Kalau seandainya kita menanti sholat, ini pahalanya kan seperti kita sholat. Itu selama kita tidak berbicara, selama tidak hadas dan lain sebagainya. Kalau zaman saat ini mungkin selama belum nyekel HP ini, misalnya, paling kan kadang-kadang sebenarnya setimbang nganggur tak nyekel HP ini bukan karena melihat Quran, bukan karena melihat apa yang perlu dilihat, tapi mungkin hanya untuk main-main misalnya. Itu bisa menghilangkan doa malaikat tadi. Ini kan beberapa hal yang menyebabkan kita dapat pahala lebih ketika kita melakukan sholat berjamaah. Makmum juga sabar kan, betul. Gesusu tergantung imamnya, sakarepe imamnya lambat, makmum juga roto lambat. Imamnya roto cepet, makmumnya juga cepet. Tapi kan mengikuti gerakan komando dari imam tadi. Ini kan fadilah. Kemudian sofi rapat. Ada yang rebutan dan sof pertama. Sofi pertama kan seperti sof malaikat. Pahalanya paling besar. Kemudian tadi dari sisi kita berjamaah, ada orang yang pahala ini lebih daripada orang yang lain. Meskipun sama-sama 27 derajat. Seperti imam, pahalanya bisa lebih daripada makmum. Ada kelebihan, satu kelebihan karena dia menjadi imam. Dan mau karena dia menjadi imam. Itu sudah keutamaan yang besar. Makanya dalam beberapa hal mungkin jangan pernah mendengar seseorang yang mengatakan tempatnya imam niki ojo wurdu misalnya, tempatnya imam niki rata dengan tempatnya makmum, tidak ditinggikan. Ini karena pada dasarnya kedudukan kita dan imam niki sama-sama orang muslim. Bahkan imam niki sudah diberi kelebihan sendiri untuk menjadi imam, karena tempat sholat yang terbaik itu
pada dasarnya di tempat mihrabnya tadi sak masjid niki sing paling apik kasarannya niku di mihrab ten jenengan lek kate salat sunah kepingin ten mriki ya gak apa-apa pada dasarnya tidak harus imam yang salat di sini. Imam salat di sini itu ketika salat jamaah sudah berlangsung itu gak boleh diduduki oleh siapapun kecuali imam. Tapi kalau waktu-waktu yang lain boleh mawon seseorang makmum atau orang lain untuk sholat di mihrab. Itu karena imam kedudukannya sama, jadi imam tidak boleh lebih tinggi dari makmum atau makmum pun tidak boleh lebih tinggi dari imam. Karena kedudukannya sama, derajatnya sama, sama-sama hamba Allah. Itu kelebihannya. Kemudian orang yang berada di belakang imam, ini pahalanya lebih besar daripada orang yang di samping kanan ataupun di samping kiri. Yang paling besar yang persis berada di belakang imam, persis di belakang imam. Ini pahala lebih besar daripada yang sebelah kanan. Setelah di belakang imam persis sebelah kanan, soft yang sebelah kanan, baru soft sebelah kiri. Ini soft yang pertama. Soft kedua pun juga sama. Yang tengah dulu, baru sebelah kanan, baru sebelah kiri, seterusnya. Niku pahala lebih tadi. Yang terutama niku ketika jamaah niku ada adab-adab yang harus dijaga. Ini termasuk merapatkan shaf kita. Meskipun pada dasarnya musim penyakit lah katakanlah semacamnya. Kan sholat tidak mungkin ada orang sholat ini bersin, batuk dan lain sebagainya. Sing batuk kan boten nang masjid biasa. Jadi ketika musim semacam ini seandainya pun niku nggih sebaiknya tetap rapet. Mboten wonten hal-hal yang menjadi shock niki tetap rapet. Dapat pahala pasti. Lalu takut nggih pondok hand sanitizer, mari lambine di hand sanitizer misal kita terlalu takut. Ini pun hak masing-masing. Tapi dari sisi pahala itu ketika soft kita rapat ini jadi tidak bisa menyalahkan. Kadang ada orang pundake muempel. Ini pada dasarnya memang disuruh untuk nempel, dianjurkan untuk menempel, tapi bukan nempel nemen ya lho, pokok cedek dekat, sangat dekat, bukan berjarak. Tapi tidak harus kaki kita menyentuh kaki orang, itu yang tidak harus. Dalam hadis itu hanya satu sahabat. Ada beberapa sahabat saking cintanya, saking hati-hatinya beliau ketika mendengar keterangan dari Rasul harus harus rapat dalam soft, sehingga ada 1-2 orang sahabat ini pundaknya di tempel monumen, kakinya pun ditempelkan. Tapi pada dasarnya kaki tetap mau sejajar sesuai dengan badan kita. Yang otomatis pundak niki kan tidak sejajar dengan kaki. Kaki sejajar badan, pundak lebih dari badan kita. Jadi yang dekat ini adalah pundak kita ke pundak orang di sebelah kita. Itu dalam fadilah merapatkan shaf. Bahkan zaman Rasul sendiri pun untuk merapatkan shaf niku ada petugas-petugas khusus yang ngerapataken. Maksudnya Rasul niki mboten jamaah kecuali shafnya sudah rapat. Karena orang yang rapat umumnya itu berdasarkan hadis juga, ketika jamaahnya kita niki rapat, jamaah kita niki lurus niki ketika berdiri yang dilihat lurus adalah tumit kita. Jadi patokan niki tumit. Kalau garis niki garis belakang misal niki tumit kita seluruhnya mulai kanan sampai kiri niki lurus. Tumit belakang niki tumit kaki. Niku yang dimaksud lurusnya shaf. Tumit dan dada kita usahakan rata.
bukan pinggir nih, tapi tumit kita yang menjadi tolak ukur nih, jadi patokan tadi untuk lurusnya soft kita. Nih, kalau kita rapat dan lain sebagainya, ini menyebabkan hati orang satu dengan orang lain ini akur, betul begitu, betul tukaran. Ini sudah terbukti, betul. Tapi kalau ada beberapa sholat ini sering kali ini sopir roto jarak roto akeh, padahal bukan musim penyakit loh, misalnya musim penyakit masing-masing gitu. Seandainya boten musim penyakit kayak kalau niki mereka boten rapat, kemudian ada orang niki kadang-kadang tumit yang lebih ke belakang, yang satu ke depan, niki umumnya membuat hati antara orang satu niki dengan yang lain tidak menyatu, malah sering tukaran. Niku semacam niku dawe intisari dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita usahakan ketika kita sholat berjamaah pun kita jaga adab-adab berjamaah, termasuk merapatkan shaf, meluruskan dan merapatkan shaf jamaah. Ada hadis yang lain yang menjelaskan gitu. Terusannya wonten jalur masjid gitu, sholatnya di masjid. Tetangganya masjid itu lah sholat di masjid. Ada hadis yang menyatakan. Atau dalam hadis lain ini menjelaskan tentang keutamaan fadilah mendapatkan sholat jamaah, bukan hanya sholatnya tapi takbiratul ihram. Man sholat arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sholat 40 hari sholat berjamaah, orang yang sholat tadi menemukan ataupun mencapai memperoleh takbiratul ihramnya imam. Maksudnya ketika imam takbiratul ihram, kita langsung takbiratul ihram. Itu selama 40 hari, maka kutiba lahu akan ditulis baginya bara'atan, 2 pembebasan. Yang pertama adalah bebas dari neraka, yang kedua bebas dari sifat munafik. 40 hari. Tapi dia akut mungkin kalau dia. Tapi kalau kita lihat dengan ada sosial media zaman sekarang gitu, itu banyak kadang-kadang video orang dari luar gitu, bisa gitu. Padahal orang-orang tersebut ini kurang fisiknya, kakinya bukan sempurna gitu. Ataupun bahkan ada yang buta gitu. Mungkin jenengan pernah melihat video tentang medsos kayak ngoten gitu. Mereka tidak pernah absen dari sholat jamaah, mesti datang ke masjid untuk berjamaah, datang ke tempat sholat untuk berjamaah. Seperti kita kan ya kalah nek sing nom-nom ya senengane akeh turu akeh dulinan iki. Fadilah jamaah padahal dibesarkan. Selain tadi cara satu daerah memupuk kerukunan, umumnya kan wonten memupuk kerukunan. Saged kenal nang iki, kenal iki wong apik, bukan kenal jenenge tok iki. Maksudnya kenal ini loh orang yang baik, masya Allah, sering sholat jamaah, sering ke masjid, sering ngeten dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ke masjid pun pikiran kita yang aslinya roto-roto boten kena, gara-gara sering sholat pikiran kita sing roto kena ini suwe-suwe hilang dia. Kita menjadi orang yang umumnya berpikirannya lebih positif. Dalam riwayat lain man sholla, ini bahas tentang sholat isya. Man sholla isya fi jama'atin yudrikut takbiratul ula kana qiyamin nisfil lailah. Barang siapa sholat jamaah, sholat isya berjamaah yang menemukan bisa mencapai memperoleh takbiratul ihram dengan imam, itu seperti dia ini sholat setengah malam, setengah
pinten jam 5 jam lebih. Kira-kira kan 5,5 jaman, setengah malam. Salat samonten suwe maca Yasin ping pinten niku punah. Salat tok niku salat isya berjamaah. Wa man shalla subha fi jamaatin maka annama shalla lail kullah. Barang siapa salat subuh berjamaah seakan-akan dia ini salat seluruh malam. Man shalla fi jamaatin arba'ina lailan la tafutu raka'atul ula min shalatil isya kutiba lahu biha itqan minan nar. Barang siapa yang salat 40 malam tidak pernah hilang darinya, tidak pernah luput salat isya berjamaah dari rakaat yang pertamanya imam, takbiratul ihramnya imam, kataballahu lahu biha itqan minan nar, akan dipastikan oleh Allah bebas dari neraka. Akan beberapa hikayah sahabat ini sudah mempraktekkan sendiri. Sahabat kan qudwatuna, pemimpin kita ataupun orang yang patut untuk kita tiru, untuk kita contoh. Selain Rasul, setelah Rasul kan sahabat. Karena sahabat ini pasti muridnya Rasulullah. Muridnya Rasulullah punya kelebihan-kelebihan sendiri. Meskipun kadang ya wonten sing mokong ae, ada yang nakal, ada yang taate luar biasa. Seperti ada dirose sahabat Ibnu Umar. Sayyidina Umar ini pernah keluar ke bustanin, keluar ke kebun beliau. Beliau punya pekarangan, kebun kurma. Beliau keluar untuk inspeksi tentang kebunnya tadi. Kemudian ketika beliau kembali, niki ternyata sholat asar sudah dilaksanakan. Sampai Sayyidina Umar ngomong, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Koyok nganu yang bejat. Maka fatatni sholatul asy fil jamaah. Sholat asar telah meninggalkan. Aku tidak mengikuti sholat asar berjamaah. Sholat asar dengan Rasulullah. Ushidukum anna haiti ala masakin sholatul. Pada saat itu juga langsung Sayyidina Umar menyatakan, saksikanlah aku sedekahkan kebunku yang kulihat tadi untuk orang-orang miskin. Tujuannya nopo dia gunakan kafaratan di mautoya agar menjadi kafarah penebus apa yang sudah dia sia-siakan, yaitu sholat jamaah. Sholat jamaah asar sepindah mawon ini. Itu kan patut untuk kita contoh. Maksudnya ini bukan dalam artian sodako yang kita belum mampu mungkin. Ada kebun hasilnya kadar dan larang langsung disodako. Tapi dari sisi beliau ini menganggap sholat jamaah ini sangat penting. Bukan sakit tengah masjid ya, paling tidak di rumah harus berjamaah ataupun berjamaah dengan siapapun lah. Bahkan dalam jamaah kan ada riwayat sahabat ini ketika datang ke masjid kok sudah selesai jamaah, Nabi nawari teng sahabat, man a'ana ala hadza, sapa sing gelem nolong wong niki, nolong untuk berjamaah karena semua sudah sholat. Akhirnya ada satu sahabat, saya ya Rasul, untuk menjadi imam dari orang tersebut. Al-Asam, beliau dipanggil Al-Asam, Imam Hatim yang tuli. Itu dia panggil tuli karena beliau ini menutup telinga dari aib orang lain. Ketika mendengar aib, ini beliau tutup. Tapi disebut Al-Asam ini gara-gara pernah beliau ini jaga toko, punya toko, beliau dijaga toko tersebut. Kemudian ada perempuan masuk, perempuan tadi ini bukan masuk ini. Kalau toko zaman sini kan ya cuma di luar ya tenang. Perempuan tadi akan membeli suatu barang, boten sengaja, boten lho. Jenenge wong moro-moro kentut. Apalagi perempuan, orang laki-laki kalau kentut non rada isin. Meskipun nggih gak karo isin. Tapi orang perempuan itu kan malune agak lebih. Jadi ketika perempuan tadi niki kentut, kemudian jenenge kentut akan bayar. Kali Imam Hatim Al-Asam beliau niki untuk menjaga perempuan niki agar tidak malu, beliau pura-pura gak guru.
Apa kasarannya pura-pura tidak mendengar, sehingga perempuan tadi ini tidak malu. Gara-gara hal tersebutlah beliau disebut hatim hatim yang tuli. Tapi tulinya karena kebaikan, menyembunyikan ataupun bukan bohong gitu. Cuma kan apa kan bukan berbohong gitu. Kepingin dia mengulangi lagi. Cuma dari sudut pandang perempuan tadi, Imam ini gak ngerungu wong ini, gak ngerungu tadi perempuan tadi tidak malu. Beliau Imam Hatim Al-Asam itu pernah fatani marrotan sholatul jamaah kalau azani Abu Isa Al-Bukhari. Dia pernah satu kali ketinggalan sholat jamaah. Ketinggalan satu kali ditakziai kali Abu Ishaq sendiri. Dia mengatakan seandainya, karena dia imam besar, seandainya anakku mati satu, pasti yang mentakziah ini ada 10.000 orang. Pasti yang mentakziah ada 10.000 orang. Seandainya satu anakku mati, kalau beliau. Tapi ini satu kali kehilangan sholat jamaah, sing nakziah cuma satu orang. Beliau menyatakan, liana musibatul din indanas ahwan min musibatil dunya. Karena musibah agama di pandangan orang banyak niku menurut mereka lebih ringan daripada musibah dunia, daripada musibah kehilangan dunia. Pak kita sendiri mawon, kita sendiri ketika kita niki kehilangan uang 100.000, bingungnya wis boten karu-karuan, bingungnya. Tapi ketika kita niki kehilangan satu kali sholat, wis ndek pikiran kita wis kok ae tak kontoi, ngoten tok. Tidak ada perasaan sedih, susah dan lain sebagainya. Niku umumnya di pandangan kita semacam itu. Karena musibah agama menurut kita niku wis jarno iku ketentuan. Tapi musibah dunia gitu, seakan-akan gitu, dunia niki koyo wajur kabeh penonton ganti nih seakan-akan. Niku beda dengan a'imah kita yang menganggap dunia ini adalah perantara untuk menuju akhirat. Jadi seandainya akhiratnya tadi ini tersia-sia, dunia pun akan beliau korbankan untuk tujuan akhirat tadi, tujuan untuk melebur ataupun menggantikan, berusaha untuk muka-muka apa yang aku keluarkan ini bisa menggantikan apa yang aku hilangkan tadi. Dari contoh ini adalah sholat jamaah. Oke, semoga kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah, hamba-hamba yang selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih mengutamakan apa yang difardukan oleh Allah daripada kesibukan-kesibukan yang ada di dunia ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu istiqomah dalam berjamaah. Kalau contoh orang Indonesia sing sering ingin orang jamaah kayak Abdul Hamid bisa Pasuruan. Masya Allah, meskipun beliau sudah meninggal, sing takziah ataupun yang mendoakan beliau setiap tahun kan Masya Allah bendino wonten. Kan beliau istiqomah jamaah juga istiqomah ngejak orang lain untuk selalu berjamaah. Ya mudah-mudahan kita bisa seperti mereka-mereka yang istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam berjamaah. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan selalu dan selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cintai beliau, dan juga semoga ilmu kita seluruhnya bermanfaat. Jadi ada permintaan barokah Fatihah. Semoga siapapun yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah, termasuk anggota Permas ini Mas Iqbal ini. Mudah-mudahan juga diberi kesembuhan oleh Allah. Mbak Sumiati, Agus Hartono, Bapak Agus Hartono,
Suketri. Yang tertulis di sini semoga oleh Allah Subhanahu wa taala segera disembuhkan, diberi kesembuhan, syifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wala alaman wala qama wala amma wala amaliyatan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Wa laqad asyartu li na'ati man awsafu dhubatihi fil asyana wallahu qad asna 'alaihi wa ma yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana lakin hubban fis sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana wa idh tasajna bil mawaddati hahuna wa aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahana mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safiyhi sayyidil wujudi bihi ilahu habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa qalna ajib da'wana antalana ya dhufrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana aslih lana al ahwala wa ighfir dhanbana wa la tu'akhir rabbi in akhtana wasluk bina fi nahji taha al mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'at ahmadin fi bahjati ainur ridha tar'ana warqud bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wa dawil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina hana baina yadayka anta tarana wa laqad rajawna ka fahaqik su'lana wasma' fi fadlika ya sami'u du'ana wa ansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wa ma' kulla man adana wa anzur ilaina wasqina ka'sal hana wa shfi'a fi ajilan mardana wa qdi lana al hajati wa ahsin khatmana indal mamati wa aslihan muhbana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdaus ya rajwana bil mustafa shalli alaihi wa alihi ma harakati usaba al-husana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Guru kita juga Habib Muhammad Sani itu saya kan ada Yugo kemarin, semoga anak beliau diberi barokah, diberi barokah akan kelahiran anak beliau dan semoga menjadi anak yang solih, anaknya laki-laki jadi Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.